Salam kebaikan. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai ada kebahagiaan di dalam momen melepas. Tetapi sebelum itu kita simak setelah yang satu ini. Tentu kita pahami bahwa tujuan setiap orang adalah memperoleh dan mencapai apa yang disebut sebagai kebahagiaan. Dan tentu kosakata kebahagiaan ini memiliki lawan, yaitu adalah penderitaan. Penderitaan ini muncul sebagai dampak ataupun sebagai akibat dari kita tidak bisa menerima hal-hal yang terjadi di dalam diri kita. Esensi yang sebenarnya penderitaan itu muncul ketika kita melekati apa yang sudah kita dapatkan ataupun kita melekati apa yang sudah kita miliki. Saya mendapatkan sebuah perumpamaan yang sangat-sangat indah, yaitu adalah penderitaan itu muncul ketika kita tetap menggenggam sesuatu itu dengan keras ataupun dengan kuat. Misalnya ketika kita melihat sebuah bunga mawar yang sangat-sangat indah, kita bisa menikmatinya dari kejauhan, kita bisa memoto, kita bisa mengabadikan keindahan bunga mawar itu. Tetapi ketika rasa ingin memiliki bunga mawar itu muncul, maka kita menggenggam tangkai di bunga mawar tersebut. Karena tidak ingin bunga mawar itu hilang ataupun bunga mawar itu pergi dalam momen itu, kita menggenggam tangkai itu dengan sangat-sangat kuat. Maka apa yang terjadi? Tangkai tersebut memiliki duri-duri yang sangat tajam, sehingga semakin keras kita menggenggam tangkai itu, maka kesakitan dan juga penderitaan akan muncul dari duri-duri yang menusuk pada tangan kita. Esensi dari bunga mawar itu indah, tetapi hati-hatilah ketika kita menggenggam itu dengan sangat kuat, yang ada hanyalah penderitaan. Ini adalah sama halnya ketika kita mendapatkan sesuatu, kemudian kita genggam dengan sangat-sangat erat, tidak rela untuk melepas, tidak rela untuk kita bagikan, tidak rela untuk kehilangan. Itulah yang menyebabkan kita terkadang mengalami penderitaan yang sulit untuk terobati. Dasar dari penderitaan itu sebenarnya adalah konsepsi kita melekat pada sesuatu hal. Entah itu jabatan, entah itu kekayaan, entah itu istri, anak, suami, harta, rumah, dan lain sebagainya. Ketika kita menggenggam dengan erat, dengan penuh kemelekatan, maka penderitaan itu akan muncul membayang-bayangi orang tersebut. Apa yang harus dilakukan? Seharusnya untuk mencapai sebuah kebahagiaan, mencapai sebuah kenyamanan, ketentraman di dalam batin ini, cobalah untuk melepas. Pada akhirnya ketika kita mendapatkan sesuatu sebesar tertentu, apa yang kita dapatkan, maka hal itu sebesar itu pula yang akan kita lepas. Maka jabatan, kemudian kekayaan, keluarga, jabatan ataupun nama baik pada akhirnya juga akan kita lepas. Itulah wajib harus kita memahami bahwa kita boleh memiliki sesuatu, kita boleh memiliki tujuan yang besar, memiliki tujuan yang sekiranya jauh ke depan dan jauh lebih bermanfaat. Tetapi munculnya konsepsi melepas ini memberikan kekuatan kepada kita ketika apa yang kita sudah inginkan, tujuan ke depannya sudah kita inginkan, kita mengalami belum berhasil, maka kita akan bisa untuk bangkit lagi. Itulah ketika ada masalah kita coba untuk selesaikan, dan pada akhirnya kalau tidak bisa kita selesaikan, ya akhirnya kan kita lepas. Itulah yang harus kita jalankan setiap waktunya. Ada cara-cara untuk kita bisa melatih upaya kita untuk melepas. Yang pertama adalah konsepsi menerima. Menerima bahwa setiap fenomena itu lama-kelamaan adalah muncul dan tenggelam. Suatu saat menghampiri kita, tetapi suatu saat pula hal-hal itu atau fenomena itu juga akan kita lepaskan. Masalah-masalah yang muncul kepada kita memang banyak faktor yang terjadi, tetapi pada akhirnya juga akan kita lepaskan, juga akan kita tidak hiraukan lagi. Karena waktu itu terus berjalan. Kalau kita hanya melekati hal-hal yang sudah lalu dan tidak bisa move on menjadi pribadi yang lebih baik, itu sama sekali menyia-nyiakan waktu yang sudah tersedia, yang kita dapatkan setiap harinya dari semesta ini. Itulah kewajiban kita untuk bisa menerima konsepsi bahwa problematika itu akan muncul, berlangsung, dan tenggelam. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah munculkan pemahaman bahwa semua itu berubah. Nanti apa yang kita miliki juga lama-kelamaan akan
dari awalnya baik, lama-kelamaan akan semakin rusak, semakin tidak terawat, dan akhirnya hilang ataupun rusak ataupun tidak bisa digunakan lagi. Itulah fenomena yang muncul, termasuk kita sendiri akan mengalami usia tua, sakit, dan meninggal. Perlu untuk kita mulai bercermin bahwa semua hal yang kita miliki, kita dapatkan itu adalah proses yang nantinya juga akan kita lepas. Yang ketiga, manfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Artinya setelah kita memahami makna bahwa hidup ini berubah, lakukanlah setiap momen ini dengan baik. Memang pada nyatanya akhirnya kita lepas, tetapi momen seperti ini kan tidak bisa terulang. Momen-momen saat ini, momen-momen detik ini, momen-momen ketika para pemirsa semua melihat ini bisa sih diulang, tetapi untuk momen yang terbaik, momen yang kita bisa melakukan hal yang baik itu belum tentu bisa terulang untuk dua, ketiga, ataupun kesekian kalinya. Maka lakukanlah dengan baik, lakukanlah dengan penuh kesadaran, dan lakukanlah dengan penuh manfaat. Yang keempat adalah meditasi. Mengapa meditasi? Meditasi sebenarnya konsepsi umum yang bisa dijalankan siapapun. Meditasi bukanlah sebuah monopoli dari keyakinan atau agama tertentu. Meditasi bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan dengan latar belakang apapun. Sehingga meditasi ini memberikan pemahaman bahwa keindahan melepas dan hidup saat ini adalah momen yang terbaik. Mengapa meditasi itu penting? Karena dengan adanya meditasi, ada salah satu contoh ketika kita sedang meditasi, kaki kita kram, badan kita kaku, badan kita sakit, kita berusaha untuk menahan itu, berusaha untuk menahan dengan sebaik-baiknya. Dengan upaya kita untuk menahan hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam diri kita, tentu kita akan mulai terbiasa. Setelah terbiasa, sedikit dan lama-lama menjadi sebuah habit yang besar, nanti kita akan lebih bisa menerima ketika hal-hal yang besar terjadi di dalam diri kita. Kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan harta kekayaan yang sudah kita kumpulkan, kerusakan rumah yang kita miliki, kerusakan harta benda yang sudah kita simpan, dan lain sebagainya. Meditasi sebagai upaya kita untuk jauh lebih menerima fenomena yang ada. Melepas itu adalah bagian dari fenomena yang harus kita jalankan dan habit yang harus kita lakukan setiap saatnya. Maka perlu carilah kebahagiaan itu bukan dari lingkungan, tetapi kebahagiaan itu dari dalam diri sendiri. Masalah bisa kita lepas, hal-hal yang kita dapatkan bisa kita lepas, karena sejatinya kita lahir tidak membawa apa-apa, kita lahir dengan badan yang telanjang, maka ketika kita meninggal pun kita tidak akan pernah membawa apa-apa, kecuali perilaku kebaikan setiap saat yang kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga momen ini menjadi momen yang baik, momen yang bermanfaat untuk kita selalu memperbaiki diri agar kita selalu mencapai apa yang sudah kita dapatkan, dan rela suatu saat kita akan melepaskan apa yang sudah kita capai itu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.